Perkenalkan, nama saya Rafa Adira Oktobinanta. Saya berasal dari Universitas Semarang, dari kelas C dengan NIM F131230140. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi hari ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa orang dari budaya yang berbeda-beda bisa bersikap dan berpikir begitu berbeda? Atau kenapa kamu merasa kepribadianmu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kamu dibesarkan? Hari ini kita akan membahas dua topik tersebut, yaitu topik yang pertama adalah budaya dan kepribadian, serta topik yang kedua adalah budaya dan perilaku sosial. Dengan memahami dua konsep ini, kita akan memiliki wawasan yang lebih luas tentang diri kita sendiri, serta tentang bagaimana membangun relasi sosial yang sehat dan toleran di tengah keberagaman. Tema yang pertama, budaya dan kepribadian. Budaya adalah keseluruhan nilai, norma, kepercayaan, kebiasaan, dan simbol yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, cara berpakaian, cara berkomunikasi, sistem kepercayaan, cara mengasuh anak, terus cara menyikapi emosi. Budaya juga membentuk bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita bertingkah laku di dalamnya. Kepribadian adalah pola perilaku, perasaan, dan pikiran yang stabil dan memiliki ciri khas dalam diri seseorang. Kepribadian ini terbentuk dari faktor biologis atau genetik. Yang kedua adalah faktor psikologis atau pengalaman pribadi. Yang ketiga adalah faktor sosial. Dan disinilah budaya memainkan peran besar dalam faktor sosial tersebut. Terus, bagaimana sih budaya membentuk kepribadian? Jadi, sejak kecil kita belajar dari lingkungan kita tentang bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bersikap terhadap orang yang lebih tua, apa yang dianggap baik atau apa yang dianggap buruk, serta bagaimana cara mengekspresikan emosi dalam diri kita sendiri. Contohnya, budaya kolektivistik seperti Indonesia menekankan pentingnya menjaga harmoni, hormat kepada orang tua, dan mendahulukan kepentingan kelompok. Sedangkan budaya individualistik seperti Amerika menekankan kebebasan, kepercayaan diri, serta kebebasan berekspresi. Budaya juga menentukan cara kita melihat diri sendiri. Seperti apakah kita melihat diri sebagai bagian dari kelompok atau sebagai individu yang terpisah. Teori Big Five dan budaya atau Big Five Personality Traits yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism. Dari studi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Asia cenderung tinggi dalam agreeableness dan conscientiousness, sedangkan masyarakat Barat cenderung tinggi dalam extraversion dan openness. Contoh nyata di Indonesia adalah orang Jawa cenderung mengedepankan kesopanan dan pengendalian diri sebagai bentuk bagian dari budaya yang membentuk kepribadian. Mengapa hal ini penting? Dengan memahami keterkaitan budaya dan kepribadian,
kita akan lebih toleran dalam melihat perbedaan dan tidak cepat menghakimi karakter orang lain yang dibentuk oleh nilai budaya yang berbeda. Nah, setelah kita memahami bagaimana budaya membentuk kepribadian seseorang, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya yang tak kalah penting, yaitu budaya dan perilaku sosial. Perilaku sosial adalah tindakan atau respon seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Contohnya, menolong orang berkomunikasi. Contohnya, menolong orang berkomunikasi, menyapa, bekerja sama, bahkan bertikai. Semua itu adalah bentuk interaksi. Ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang dianut oleh seseorang atau individu. Budaya dan norma sosial menciptakan aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Contohnya, di Jepang, untuk berkelakuan sangat sopan, biasanya orang-orang membungkuk saat menyapa. Di Indonesia, berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa halus dianggap lebih sopan. Norma ini menciptakan harapan sosial tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku dalam masyarakat. Menurut antropolog Edward Hall, high context culture yaitu komunikasi secara tidak langsung biasanya mengandung kiasan serta konteks sangat penting. Contohnya Jepang dan Indonesia. Low context culture adalah komunikasi langsung secara eksplisit. Contohnya negara Amerika dan negara Jerman. Contoh nyatanya yaitu orang-orang di Indonesia mungkin berkata, "Nanti saya pikirkan dulu ya." Padahal maksud dari kalimat tersebut adalah untuk menolak secara halus. Sedangkan orang-orang Amerika atau orang-orang Barat, mereka akan langsung mengatakan, "No, thank you." Perilaku prososial seperti membantu, berbagi, dan bekerja sama. Budaya juga memengaruhi siapa yang dibantu, kapan harus menolong, apa bentuk bantuan yang pantas. Di masyarakat kolektif seperti Indonesia, gotong royong adalah bentuk nyata dari nilai prososial. Konflik lintas budaya dan kesalahpahaman karena perbedaan budaya dapat menimbulkan konflik sosial. Contohnya yaitu budaya A menganggap keterlambatan sebagai hal biasa, sedangkan budaya B sangat menghargai waktu, ketepatan waktu. Jadi, tanpa pemahaman budaya, bisa timbul prasangka atau stereotip, bahkan diskriminasi terhadap antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, penting untuk kita mengembangkan kesadaran lintas budaya atau cultural awareness. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan hari ini? Yang pertama adalah budaya bukan hanya pakaian atau makanan khas, tetapi juga cara berpikir, berprasangka, dan bertindak. Budaya juga membentuk kepribadian kita sejak kecil. Budaya juga memengaruhi bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sosial. Memahami budaya sendiri dan budaya orang lain
akan membuat kita lebih bijak, toleran, dan menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga harimu menyenangkan.